Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Arifah Kurniawan SE MSA selaku dosen pengampun pada mata kuliah akuntansi syariah serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun topik yang akan kita bicarakan mengenai diskusi pada kali ini yaitu tentang akuntansi istisna dan istisna paralel. Saya Laras Pratiwi selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 8 yang dimana anggota kelompok bernama Bani Rahmat Pratama sebagai pemateri kedua, Aulia Amalia Tri Larasami sebagai pemateri ketiga, dan Delvi Fitri Yelisa sebagai pemateri keempat. Baik, tanpa berlama-lama, langsung saja kita simak video pemaparan materi dari kelompok kami. Akuntansi istisna dan istisna paralel. Yang pertama ada definisi dan penggunaan. Bai al-istisna atau biasa disebut dengan istisna merupakan kontrak jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan, pembeli mustahni, dan penjual pembuat sahni. Penggunaan akad istisna oleh bank syariah di Indonesia relatif masih minim. Akan tetapi, seiring dengan makin meningkatnya jenis barang yang baru dilunasi setelah adanya pesanan dari pembeli, sangat dimungkinkan akad istisna juga menjadi makin meningkat penggunanya. Kemudian yang selanjutnya ada ketentuan syar'i transaksi istisna dan istisna paralel. Menurut mazhab Hanafi, istisna hukumnya boleh karena hal itu telah dilakukan oleh masyarakat muslim sejak masa awal tanpa adanya ulama yang mengingkarinya. Ketentuan syar'i transaksi istisna diatur dalam Fatwa DSN nomor 06 DSN MUI 4/2000 tentang jual beli istisna. Fatwa tersebut mengatur tentang ketentuan pembayaran dan ketentuan barang. Ketentuan-ketentuan tersebut akan dibahas dalam aspek rukun istisna. Rukun transaksi istisna. Rukun transaksi istisna meliputi yang pertama yaitu transaktor, yakni pembeli, mustahni, dan penjual, sani. Kedua transaktor dinyatakan memiliki kompetensi berupa akhil balik dan kemampuan untuk memilih yang optimal seperti tidak gila, tidak sedang dipaksa, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada objek akad meliputi barang dan harga barang istisna. Yang ketiga ada ijab dan qabul yang menunjukkan pernyataan kehendak jual beli istisna kedua belah pihak. Pelafalan perjanjian dapat dilakukan dengan lisan, isyarat bagi yang tidak bisa bicara, tindakan maupun tulisan, bergantung pada praktik yang lazim di masyarakat, dan menunjukkan keridoan satu pihak untuk menjual barang istisna dan pihak lain untuk membeli barang istisna. Kemudian yang selanjutnya yaitu rukun transaksi istisna paralel. Berdasarkan Fatwa DSN MUI nomor 6 tahun 2000 disebutkan bahwa akad istisna kedua antara bank sebagai pembeli dengan petani sebagai penjual harus dilakukan terpisah dari akad pertama. Adapun akad kedua baru dilakukan setelah akad pertama sah. Rukun-rukun yang terdapat pada akad istisna pertama juga berlaku pada akad istisna kedua. Pengawasan syariah transaksi istisna dan istisna paralel. Untuk memastikan kesesuaian syariah terhadap praktik jual beli istisna dan istisna paralel, DPS biasanya melakukan pengawasan syariah secara periodik. Adanya pengawasan syariah yang dilakukan oleh DPS menuntut bank syariah untuk hati-hati dalam melakukan transaksi jual beli istisna dan istisna paralel dengan para nasabah.
Di samping itu, bank juga dituntut untuk melaksanakan tertib administrasi agar berbagai dokumen yang diperlukan DPS dapat tersedia setiap saat dilakukan pengawasan. Kemudian yang selanjutnya ada sumber hukum istisna dan istisna paralel. Ulama fikih berpendapat bahwa yang menjadi dasar diperbolehkannya transaksi istisna adalah firman Allah yang terdapat dari beberapa surat. Yang pertama yaitu surat Al-Baqarah ayat 275, Quran surat Al-Baqarah ayat 282, dan Quran surat An-Nisa ayat 29. Menurut fatwa DSN nomor 06 DSN MUI 4/2000 tentang jual beli istisna dan diatur dalam PSAK nomor 104 tentang akuntansi istisna. PSAK 104 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi istisna. Pernyataan ini diterapkan untuk lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah yang melakukan transaksi istisna baik sebagai penjual maupun pembeli. Alur transaksi istisna dan istisna paralel. Pada istisna paralel terdapat 3 pihak yang terlibat, yaitu bank, nasabah, dan pemasok. Adapun skema transaksi istisna paralel dilakukan dengan alur sebagai berikut. Yang pertama, nasabah memesan barang yang dikehendaki dan melakukan negosiasi kesepakatan antara penjual dengan pembeli terkait transaksi istisna yang akan dilaksanakan. Kedua, pada transaksi istisna setelah akad disepakati, penjual mulai membuat atau menyelesaikan tahapan pembuatan barang yang diinginkan pembeli. Setelah barang dihasilkan pada saat atau sebelum tanggal penyerahan, penjual pengirim barang sesuai dengan spesifikasi, kualitas, dan kuantitas yang telah disepakati kepada pembeli. Adapun transaksi istisna paralel yang biasanya digunakan oleh penjual bank syariah yang tidak membayar sendiri barang istisna setelah menyepakati kontrak istisna dan menerima dana dari nasabah istisna. Selanjutnya, secara terpisah membuat akad istisna dengan produsen barang istisna. Ketiga, setelah menyepakati transaksi istisna dalam jangka waktu tertentu, pemasok kemudian mulai melakukan pengerjaan barang yang dipesan. Keempat, selama mengerjakan barang yang dipesan, pemasok melakukan tagihan kepada bank syariah senilai tingkat penyelesaian barang pesanan. Kemudian yang kelima ada bank syariah melakukan pembayaran kepada pembuat barang sebesar nilai yang ditagihkan. Kemudian yang keenam, bank syariah melakukan tagihan kepada nasabah pembeli berdasarkan tingkat penyelesaian barang. Yang ketujuh, pemasok menyerahkan barang kepada nasabah pembeli. Kedelapan, pemasok mengirimkan bukti pengiriman barang kepada bank syariah. Kesembilan, bank melunasi pembayaran barang istisna sesuai dengan akad yang telah disepakati. Berakhirnya akad istisna dan istisna paralel. Berakhirnya akad istisna menurut Wasilah. Kontrak istisna biasanya berakhir berdasarkan kondisi-kondisi sebagai berikut. 1. Dipenuhinya kewajiban secara normal oleh kedua belah pihak. 2. Persetujuan bersama kedua belah pihak untuk menghentikan kontrak. 3. Pembatalan hukum kontrak jika muncul sebab yang masuk akal. F. Standar akuntansi istisna dan istisna paralel dalam bank syariah. Akuntansi istisna diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 104 tentang istisna terkait dengan pengakuan dan pengukuran transaksi. Standar ini mengatur tentang penyatuan dan segmentasi akad, pendapatan istisna dan istisna paralel.
Istisna dengan pembayaran tangguh, biaya perolehan istisna, penyelesaian awal, pengakuan taksiran rugi, perubahan pesanan, dan tagihan tambahan. G. Perhitungan dan penjurnalan transaksi istisna dan istisna paralel. Teknik penghitungan transaksi istisna. Ilustrasi perhitungan transaksi istisna dapat dilihat pada kasus 11.1 berikut ini. Transaksi istisna pertama, untuk mengembangkan klinik ibu dan anak yang dikelolanya, Dr. Ursula berencana menambah 1 unit bangunan seluas 100 meter persegi untuk rawat inap di sebelah barat bangunan utama klinik. Untuk kebutuhan itu, Dr. Ursula menghubungi Bank Berkah Syariah untuk menyediakan bangunan baru sesuai dengan spesifikasi yang diinginkannya. Setelah serangkaian negosiasi beserta kegiatan survei untuk menghasilkan desain bangunan yang dijadikan acuan spesifikasi barang pada tanggal 10 Februari 2000 ditandatanganilah akad transaksi istisna pengadaan bangunan untuk rawat inap. Adapun kesepakatan antara Dr. Ursula dengan Bank Berkah Syariah adalah sebagai berikut. Harga bangunan adalah sebesar 150 juta. Lama penyelesaian yaitu 5 bulan dan paling lambat tanggal 10 Juli. Mekanisme penagihan adalah 5 termin sebesar 30 juta per termin mulai tanggal 10 April. Mekanisme pembayaran setiap 3 hari setelah tanggal penagihan. Transaksi istisna yang kedua. Untuk membuat bangunan sesuai dengan keinginan Dr. Ursula, pada tanggal 12 Februari, Bank Berkah Syariah memesan kepada kontraktor PT Torik Konstruksi dengan kesepakatan sebagai berikut. Harga bangunannya adalah 150 juta. Lama penyelesaian 4 bulan 15 hari, paling lambat tanggal 25 Juni. Mekanisme penagihan kontraktor dibagi menjadi 3 termin pada saat penyelesaian 20%, 50%, dan 100%. Mekanisme pembayaran oleh bank dibayar tunai sebesar tagihan dari kontraktor. Berikut adalah penjurnalan transaksi istisna. Misalkan pada kasus 11.1 di atas, pada tanggal 5 Februari, untuk keperluan survei dan pembuatan desain bangunan yang akan dijadikan acuan spesifikasi barang, Bank Berkah Syariah telah mengeluarkan kas hingga 2 juta. Jurnal untuk mengakui transaksi ini adalah sebagai berikut. Penandatanganan akad dengan pembeli bank sebagai penjual, misalkan kasus Dr. Ursula dengan Bank Berkah Syariah di atas. Transaksi istisna jadi disepakati pada tanggal 10. Untuk jurnalnya, biaya istisna pada beban praakad yang ditangguhkan, masing-masing 2 juta rupiah. Penerimaan dan pembayaran tagihan kepada penjual. Pembuat barang istisna, misalkan pada tanggal 1 April, PT Torik Konstruksi menyelesaikan 20% pembangunan dan menagih pembayaran termin pertama sebesar 26 juta. 20% dikali 130 juta kepada Bank Berkah Syariah. Untuk jurnalnya, aset istisna dalam penyelesaian pada utang istisna, masing-masing 26 juta. Penyajian dan pengungkapan transaksi istisna dan istisna paralel. Penyajian menurut PAPSI 2013, ketentuan penyajian transaksi terkait jual beli dengan skema istisna dalam laporan keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, uang muka istisna disajikan sebagai liabilitas lainnya. Yang kedua, uang muka kepada pemasok disajikan sebagai aset lainnya. Yang ketiga, uang istisna disajikan sebesar tagihan dari pemasok yang belum dilunasi. Yang keempat, aktiva istisna dalam penyelesaian disajikan sebesar dana yang dibayarkan bank kepada supplier. Yang kelima, termin istisna disajikan sebesar jumlah tagihan termin bank kepada nasabah. Yang keenam, piutang istisna disajikan sebesar jumlah yang belum dilunasi oleh pembeli akhir. Yang ketujuh, margin istisna ditangguhkan disajikan sebagai pos lawan piutang istisna. Pengungkapan menurut PAPSI 2013, hal-hal yang harus diungkapkan terkait jual beli dengan skema istisna antara lain: yang pertama, rincian piutang istisna berdasarkan jumlah, jangka waktu, jenis valuta, dan cadangan kerugian penurunan nilai piutang istisna. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya.
Baiklah, materi selanjutnya. 2. Jumlah piutang murabahah yang diberikan kepada pihak yang berelasi, kerugian. 3. Kebijakan akuntansi yang dipergunakan dalam pengakuan pendapatan cadangan penurunan nilai, penghapusan dan penanganan piutang istisna yang bermasalah. 4. Besarnya piutang istisna, baik yang dibiayai sendiri oleh bank maupun secara bersama-sama dengan pihak lain sebesar bagian pembiayaan bank. 5. Jumlah akumulasi biaya atas kontrak berjalan serta pendapatan dan keuntungan sampai dengan akhir periode berjalan. 6. Jumlah sisa kontrak yang belum selesai menurut spesifikasi dan syarat kontrak. 7. Klaim tambahan yang belum selesai dan semua denda yang bersifat kontingen sebagai akibat keterlambatan pengiriman barang. 8. Nilai kontrak istisna yang sedang berjalan serta rentang periode pelaksanaannya. 9. Nilai kontrak istisna yang telah ditandatangani bank selama periode berjalan tetapi belum dilaksanakan dan rentang periode pelaksanaannya. 10. Rincian utang istisna berdasarkan juralah, tujuan atau pemasok atau nasabah, jangka waktu dan jenis mata uang. 11. Utang istisna kepada nasabah yang merupakan pihak berelasi. 12. Jenis dan kuantitas barang pesanan. Selanjutnya, contoh kasus. Contoh kasus, yang pertama, pada tanggal 5 April 2010, Bank Aman Syariah atau BAS mengeluarkan biaya perakad yang berhubungan dengan survei dan pembuatan desain bangunan rumah yang akan dijadikan acuan spesifikasi barang. BAS telah mengeluarkan uang tunai sebesar 5 juta rupiah. Yang kedua, apabila terjadi kesepakatan antara BAS dengan Tuan Agung pada tanggal 10 April 2010. Ketiga, pada tanggal 1 Juni 2010, PT Konstruksi menyelesaikan 20% pembangunan dan menagih pembayaran termin pertama sebesar 25 juta rupiah kepada BAS. 4. BAS melakukan penagihan kepada pembeli akhir dilakukan dalam 5 termin dalam jumlah yang sama yakni 30 juta rupiah setiap tanggal 10 mulai bulan Juli. 5. Pada saat pembelian melakukan pembayaran atas tagihan dia terima. Penyelesaiannya, yang pertama, tanggal 5 bulan 4 2010, DR biaya pra-akad ditangguh 5 juta, kreditnya CR kas 5 juta. Yang kedua, tanggal 5 bulan 4 2010, debit DR biaya istisna 5 juta, kredit CR biaya pra-akad ditangguhkan. Ketiga, tanggal 1 bulan 6 2010, debit DR aset istisna dalam penyelesaian 25 juta, kredit CR utang istisna 25 juta. Keempat, tanggal 10 bulan 7 2010, debit DR piutang istisna 30 juta, kredit CR termin istisna 30 juta. Yang kelima, tanggal 10 bulan 7 2010, DR termin istisna 30 juta pada debit, CR aset istisna dalam penyelesaian 30 juta pada kredit. Baiklah, sekian video pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.